Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sholat semua? Sudah. Baik. Untuk memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen satu persatu ya. Adrian mana? Ada Pak. Ahmad Hasan. Ada Pak. Baik, untuk memulai materi pada hari ini, saya akan bertanya kepada kalian semua materi sebelumnya yang pernah kalian pelajari atau dapatkan. Apa saja terkait pemrograman web. Ada yang bisa jelaskan? Atau kalian selama ini belajar apa? Cyber security. Yang mana Pak Topik? Kalau Pak Topik, ada? Arduino Pak. Oh IT. Jadi untuk bahasa pemrograman itu sampai di mana? Bahasa pemrograman sudah sampai di mana? Java. Oke. Kalau gitu kita akan masuk ke materi yang baru, itu bahasa pemrograman web ya, biasa disebut dengan bahasa PHP. Ini bahasa tingkat tinggi. Oke, tapi sebelum masuk ke bahasa pemrogramannya, kita akan membahas tentang errornya dulu. Errornya sebelum kita kuasai bagaimana caranya coding ya, kita pelajari dulu kesalahan yang terjadi pada saat coding ya. Ini dasar-dasarnya saja. Oke, saya mulai dari pertanyaan pengenalan dulu ya. Di atas ini ada tiga pertanyaan. Ini namanya pertanyaan pemantik. Jadi judul materi kita hari ini adalah penanganan kesalahan pada program. Yang pertama, kita harus dan kalian harus tahu kompetensi dasarnya apa. Yang pertama, menganalisis penanganan kesalahan pada program. Jadi kalian harus menganalisis dulu, ya, analisa baik-baik. Bisa nanti menggunakan HP, cari di internet ya, bagaimana cara menganalisa sehingga terjadi sebuah kesalahan. Kemudian setelah analisa selesai, maka pasti ada tindak lanjutnya. Apa itu tindak lanjutnya? Adalah melakukan perbaikan. Ya, itu di kompetensi dasar 4.17. Melakukan perbaikan penanganan kesalahan pada program. Jadi yang pertama, kompetensi 3.17 menganalisis penanganan kesalahan pada program. Kompetensi berikutnya 4.17 melakukan perbaikan dari apa yang kalian analisis tadi. Oke? Sampai di sini paham? Oke. Jadi berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui brainstorm. Yang pertama, melalui brainstorming, peserta didik diharapkan menerapkan penanganan kesalahan dari program dengan tepat. Jadi nanti akan dibentuk kelompok. Nama bentuk kelompoknya itu brainstorming. Maksudnya apa? Dari satu kelompok itu ada 5 peserta. Setiap peserta wajib memberikan ide, ya, memberikan masukan. Anggap saja di panel mencari referensi di Google, ya, ditulis, dikumpulkan nanti idenya. Kemudian temannya Farel, siapa lagi, kumpulkan semua ide-idenya. Kalian satukan nanti, ya, oke?
Itu. Yang kedua, melalui brainstorming peserta didik menentukan prosedur yang tepat dalam penanganan kesalahan. Jadi untuk mengatasi kesalahan, itu ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Tidak boleh langsung begini. Seperti motor ya, seperti motor. Ketika ada kesalahan pada motor, anggaplah motor tiba-tiba mati. Tidak mungkin langsung dibawa pergi di bengkel. Harus diperiksa dulu. Apakah bensinnya ada? Jangan sampai bensinnya habis. Kau bawa ke bengkel, ternyata sudah lewat nih penjual bensin. Kau bawa ke bengkel jauh sekali, itu makanya kita pakai prosedur dalam menangani kesalahan nanti. Oke? Berikutnya, melalui hasil praktek diharapkan mampu menguji prosedur dalam penanganan kesalahan program dengan benar. Jadi nanti apa yang kalian dapatkan itu, ya, itu nanti akan diuji, ya, diuji nanti. Yang terakhir, melalui praktik peserta didik diharapkan mampu menangani kesalahan agar tercapai program yang berjalan dengan benar. Jadi tujuannya sebenarnya adalah ada error diselesaikan. Itu nih, oke? Ada error diselesaikan. Toh, itu. Jadi boleh saya lanjut? Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Berikutnya kita masuk di kegiatan inti. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk di kegiatan intinya. Yang mana itu dibilang kegiatan inti? Tadi kan saya cuma pengenalan gitu. Diperkenalkan, oh ternyata kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan, kode-kode error. Kita masuk di kegiatan inti. Oke? Kegiatan inti yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penanganan kesalahan pada program. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh di sini ya. Di sini. Ada tidak contoh coding di sini? Ya, begini saja, saya tulis saja ya. Anggaplah ada banyak tulisan. Lihat di sini. Kenapa? Tidak. Kita lihat. Oh, harusnya saya tutup dulu ini. Sorry. Harusnya saya tutup dulu ini. Nah ini toh tadi kan yang dibahas itu adalah apa tadi Pak? Ini jadi Pak. Oke. Pesan error jenis ini dapat diatasi dengan meneliti ulang semua kode yang ada. Misalnya salah menyebutkan atau salah mengetik. Bagaimana caranya kita teliti ulang? Contohnya, di sini saya kasih tanda petik, di bawahnya saya kasih tanda petik lagi. Dan kemudian ada yang tanda petik 2. Ada tanda petik 2 kan? Oke, ada yang tanda petik 2. Saya hapus dulu ini, saya kasih contoh ya, contoh ini. Bagaimana caranya Pak? Banyak sekali. Bagaimana caranya diperbaiki? Ada sebenarnya dasar-dasar sekali ini. Kita pakai kontrol V, F, kontrol F. Atau kalau di ini kontrol H kalau di notepad ya. Kontrol H namanya replace. Maksud daripada replace apa? Apa yang mau dicari? Di situ tertulis V
pin apa yang dicari maksudnya? Saya mau cari kesalahannya. Saya prediksi yang salah ini kayaknya tanda petik 2-nya saya kasih tanda petik 1 2 kali. Makanya saya perbaiki. Cara cepat. Bagaimana caranya? Saya akan mencari dulu tanda petik 1 yang 2 kali. Ketik di situ. Saya ganti dengan tanda petik 2. Terganti langsung plus A. Terganti langsung. Terganti langsung dong? Tidak capek-capek lagi. Oke? Begitu ya. Jadi fatal error. Mana nih? Oke. Berikutnya pesan blank error. Pesan blank error. Penyebab utama terjadinya blank error adalah kesalahan logika atau kesalahan dalam membuat if tanpa else. Apa itu else? Sudah selesai. Apa itu? Apa? Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar. Ya, coba translate pilihan apa itu? Pilihan terakhir tadi toh? Apa itu? Ada bahasa Indonesia apa? Sampai pintar. Ketika menjalankan sebuah coding tiba-tiba terjadi masalah yang tidak diketahui. Bahkan bagian di coding sendiri membuat sebuah kondisi untuk mengantisipasi kesalahan tersebut. Yang terjadi adalah pesan blank error. Akan kita lihat nanti. Kita lihat, saya lanjut saja dulu. Nanti saya tunjukkan nanti yang mana dibilang kesalahan if, ya. Masuk di yang kedua ya, prosedur program penanganan kesalahan. Coba saya minta yang di depannya laki-laki baca, ya. Baca itu yang pertama, jarang sekali, coba. Jarang sekali seorang web programmer dapat menyebutkan ratusan baris kode program tanpa ditemukan kesalahan pada saat dijalankan atau dikomputasi untuk pertama kalinya. Jadi manusia itu kalau bikin aplikasi pasti ada errornya. Tidak mungkin toh dia bikin banyak baris langsung dijalankan, langsung jalan. Toh pasti ada error. Ya, itu. Yang kedua, penyebabnya adalah hampir tidak ada aplikasi yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan. Jadi sebelum sempurna itu apa-apa pasti salah dulu. Seperti motor, sebelum bisa dipakai, pasti diuji coba dulu semua. Mungkin ketika diuji coba sama orang pertama langsung patah anunya, patah segitiganya itu, diperbaiki segitiganya, diuji lagi yang kedua, langsung patah anunya, patah rangka tengahnya, diperbaiki lagi sampainya sempurna. Oke, begitu ya. Begitu juga program. Berikutnya, makin besar aplikasi yang dibuat, makin banyak kesalahannya. Begitu. Jadi, aplikasi yang kalian gunakan itu seperti WhatsApp atau bisa digunakan sempurna seperti itu, pasti sebelum beredar pasti banyak sekali error-errornya. Iya. Yang dulunya, bayangkan dulu itu WA tidak bisa scan barcode, tidak bisa. Kalaupun bisa toh, ketika mati HP pasti dia di situ juga tidak bisa diakses. Tapi sekarang mati HP masih bisa diakses di laptop. Toh? Ya. 2A, menggunakan fungsi day. Dari berbagai cara dan metode dalam menangani error,
yang dimiliki oleh PHP terdapat satu cara paling praktis dan simpel, yaitu menggunakan perintah di. Caranya adalah dengan menyeleksi kondisi, lalu jika tidak terpenuhi dapat menaruh kondisi. Nanti diberi di sini contohnya. Jika kondisi dieksekusi, program akan berhenti dan skrip program di bawahnya dilakukan. Jadi ini dibilang sesuai prosedur. Toh. Biasanya kalau program itu dites, dites, biasanya muncul banyak error, mulai dari error awal sampai error. Kalau kita pakai kunci ini, maka kunci error yang pertama dulu ditampilkan, dulu yang di bawah, toh, jadi kita bisa nanti. Next. Oke, sudah tidak ada lagi. Ini hanya tentang ini server, ya. Oke, sekian materi tentang apa tadi, penanganan kesalahan error. Dasar-dasarnya ini juga kalian tahu toh. Oh, ternyata kalau error begininya yang salah, ini yang harus diperbaiki. Seperti tadi ada yang kalian dapatkan dari materi ini, yaitu cara cepatnya tadi dapatkan. Kalau sumpah kau yakin bahwa tanda petiknya ini yang salah, toh, maka cari dengan Ctrl F atau replace. Cari saja perintah replace di menu, toh, gitu. Oke. Berikutnya saya akan mengorganisasikan kalian dalam sebuah kelompok, ya. Jadi untuk kelompok yang pertama itu sudah ada nggak kelompok pertama? Mana kelompok pertama? Kelompok pertama di sini. Kelompok kedua ini. Kelompok kedua berapa orang? 4 orang juga. Kelompok 3, 3, 4, 5 nama. Kelompok 3 juara. Kelompok 4 orang juga. Ya, semoga kelompok 3 nanti komandannya. Maksudnya memberikan ide yang paling banyak, ya. Jadi untuk menjawab soal yang saya berikan, silakan. Begini caranya. Ataupun bisa dibilang kalau bagi kelompok kita ya begitu begini, Pak. Begitu. Paham tadi mendengarkan apa yang saya bilang? Cari juga jawaban yang lain. Jangan berpaku pada. Baik. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau begitu saya mau masing-masing kelompok itu mengutarakan hasil apa yang didapatkan, ya. Jadi saya mulai dari kelompok yang mana dulu? Ya, yang 3 dulu, yang banyak orang. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 coba apa namanya? Coba berikan kesimpulan dari soal yang pertama.
Soal yang pertama Pak, jelaskan apa itu kesalahan error pada PHP. Siapa yang bisa? Kelompok 3. Coba berdiri, jelaskan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fausia dari kelompok 3. Ya, Fausia. Fausia. Oke. Jadi kesalahan error pada program PHP adalah error adalah suatu kesalahan yang terjadi dalam sebuah program baik dari pengguna maupun script. Ada yang bisa ya coba yang oke, sudah benar itu ya. Coba yang kelompok 2. Handayani. Ya. Ya, kesalahan pada saat pembuatan coding. Oke, kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan itu nama. Perkenalkan nama saya Arfan Desna. Siapa nak? Arman? Arfan Desna. Arman ya, Arman. Maksud saya penyebab terjadinya error dan program yang menggunakan titik koma pada akhir suatu perintah. Ya, jadi error menurut kelompok 1, error itu kurangnya titik atau koma pada saat coding. Ya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Oke, jadi semua benar. Bagaimana dengan di grupnya? Postes saya kirim di grup WA. Ada nih kayaknya tadi di grup WA-nya. Coba di grup dulu grup WA-nya. Sudah? Sudah? Satu nih, oke. Nanti postcase-nya dikirim di WA kan hasilnya? WA grup ya, kirim di grup. Foto saja baru kirim di grup. Ya, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Kirim. Yang sudah kirim angkat tangan. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 tadi sudah kirim. Kelompok 4 sudah yang dikirim. Kelompok mana lagi? Kelompok 3 sudah juga? Ya. Kelompok 2 selesai. Kelompok 1 baru sementara. Masuk ini sudah minta? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Foto dulu baru kirim. Oke, baik. Mau perhatian semua? Perhatian dulu semua nak. Jadi postcase-nya sudah dikirim, maka itu menandakan bahwa sudah berakhirlah, hampir berakhir ya. Sudah hampir berakhir materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum meninggalkan tempat ini, yang pertama kalian harus cek kebersihan dulu masing-masing, cek dulu. Semua dirapikan dulu, semua rapikan. Dia kasih masuk nih, ya ambil semua dulu, rapikan semua, rapikan. Ya kasih rapi dulu semua, kasih rapi nih. Baru kembali dulu karena mau cek. Ya
Oke, pastikan sampah tidak ada ya. Pastikan tidak ada sampah. Pastikan tidak ada sampah, oke? Ya, tutupi lagi kalau sudah. Itu kembali kalau sudah. Sampahnya dibawa pulang. Oleh-oleh sama orang tua. Baik. Sebelum keluar dari ruangan saya absen kembali. Jangan sampai ada yang hilang. Ya. Nah, jangan sampai ada lewat jendela dan keluar. Adrian. Hadir Pak. Oke. Alham. Hadir Pak. Oke, baik semangat sekali. Alham, baru waktu membaca nak. Aswanda. Hadir Pak. Arya. Baik Pak. Ya. Ramadan. Baik Pak. Ya, karena susah saya sebut itu pandur. Farel. Baik Pak. Ya, mantap. Malik Akbar. Ya, Malik Akbar bersih itu. Mantap. Mama Aidil. Hadir Pak. Rangga. Hadir Pak. Alia Trijanita. Hadir Pak. Esti. Hadir Pak. Yang mudah penyanyi ini. Gitaris. Hadir Pak. Arsedi. Hadir Pak. Nur Aziz. Kenapa Nur Aziz? Nurul Ratu. Hadir Pak. Reski. Hadir Pak. Rizka. Hadir Pak. Rizky Putri Amelia. Hadir Pak. Sriani. Hadir. Gina Hanur. Hadir Pak. Ya, lengkap di semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum meninggalkan ruangan ini, maka siapa bisa pimpin doa dulu? Ya, pimpin doa. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kalau kita membaca doa sebagai keyakinan kita masing-masing kita doa kepada Kristus. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak kesempatannya pada siang menjelang sore hari ini, ya. Semoga diberkahi semua ibu tak. Jadi keluar yang seperti ini. Terima kasih. Silakan